Roma pasal 15. Berbicara tentang Injil. Artinya kita harus menjadi teknisi Injil sang kapten. Yaitu Injil yang menyelamatkan manusia. Kita harus berusaha menyelamatkan orang. Bagaimana cara menyelamatkan orang? Apakah dengan tangan sendiri? Tidak. Kita menyelamatkan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus yang telah ditetapkan pada waktunya. Mari kita baca sebentar ya. Saudara-saudara, Aku yakin kamu penuh dengan kebaikan. Memiliki segala pengetahuan. dan juga mampu saling menasihati. Walaupun demikian, aku tetap berani menulis surat ini kepada kalian. Untuk mengingatkan kalian sekali lagi. Karena anugerah yang Allah berikan kepadaku sebagai rasul. Aku menjadi hamba Yesus Kristus. Menjadi imam yang memberitakan Injil Allah. Agar bangsa-bangsa yang dipersembahkan dikuduskan oleh Roh Kudus. Menjadi persembahan yang layak bagi Allah. Jadi, apakah kita membawa orang kepada keselamatan? Lalu mempersembahkan mereka kepada Allah, apakah kita mempersembahkan orang berdosa kepada Allah? Atau mempersembahkan orang yang kudus kepada Allah? Orang yang kudus. Oleh karena Tuhan Yesus. Allah memilih seseorang. Kita berkata, Misalnya Allah memilih saudara Lihewo. kita berkata, oh saudara Lihiwo ini, Allah telah memilih dia. Menjadikannya seorang teknisi. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebelum mengenal Tuhan, hidupnya penuh kenajisan. Biarkan dia mendengar kebenaran. Biarkan dia sangat mengasihi nama Tuhan. Sangat mengasihi nama Tuhan Yesus. Semakin dalam kasihnya, semakin kuduslah dia. Semakin tulus dan menyeluruh kasihnya, semakin menyeluruh pula kekudusannya. Kita berkata, tadinya dia adalah saudara yang najis. Namun kemudian, karena sangat mengasihi nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah benar-benar percaya kepada nama Tuhan. Wah, kekudusannya mencapai tingkat layak dipersembahkan kepada Allah sebagai imam. Inilah pekerjaan kita sebagai pemberita Injil. Yaitu ingin membebaskan manusia. Setelah diselamatkan. Agar mereka diselamatkan dan menjadi kudus. Lalu dipersembahkan kepada Allah. Dalam perjanjian lama ada seorang imam besar bernama Harun. Allah menetapkan Harun sebagai imam besar. Pakaian yang dikenakannya. Semuanya merupakan pakaian yang mulia dan berharga. Pakaian paling mulia dan paling berharga adalah pakaian yang dikenakan Harun. Lalu di atas tutup kepalanya. Terakhir sebuah tulisan. Ditulis dengan emas murni. Kudus bagi Tuhan. Apa artinya ini? Artinya, persembahan yang diberikan kepada Allah haruslah kudus. Yang kudus dan baik dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah makna kudus bagi Tuhan. Lalu bagaimana dengan para imam besar dalam perjanjian baru? Saudara-saudara, apakah mereka memperolehi orang najis kepada Bapa dan Tuhan? Atau mempersembahkan saudara-saudari yang kudus kepada Bapa dan Tuhan? Mereka harus mempersembahkan saudara-saudari yang kudus kepada Bapa dan Tuhan. Lalu bagaimana caranya mempersembahkan yang kudus itu? Yaitu dengan mengajar saudara-saudari mengenal Allah Bapa dan juga mengenal Tuhan. Agar saudara-saudari sangat mengasihi nama Bapa Yahuwah. Dan juga sangat mengasihi nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, karena semakin mengasihi nama Bapa Yehuwa, dan semakin mengasihi nama Tuhan Yesus Kristus, melalui iman kepada nama Bapa dan Tuhan, Maka nama Bapa dan Tuhan adalah nama yang diterima oleh semua orang yang menerima nama Bapa dan menerima nama Kristus Tuhan, menjadi kudus, semakin kudus, sampai mencapai taraf. dapat menjadi raja dan imam, menjadi buah sulung dari bangsa Israel. Dan terus dipersembahkan kepada Yahuwah. Maka kita memahami seluruh Injil Tuhan Kristus. Menjadi buah sulung dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel yang dipersembahkan kepada Roh Kudus. Buah sulung yang terindah. Orang-orang terbaik dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan sisa orang-orang itu dipersembahkan kepada saudara-saudara Simeon dari Israel. Mereka juga indah. Namun buah sulung duniawi jauh lebih indah. Lebih kudus. Seperti domba sulung. Harus dipersembahkan kepada Bapa Yahuwah. Dan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.